Malam itu, hujan turun seperti darah tumpah dari langit. Jam menunjukkan pukul 01 dini hari. Arka, satpam muda di Rumah Sakit Jiwa Mentari, sedang memantau layar CCTV ketika satu monitor yang seharusnya mati tiba-tiba menyala. Lorong 37. Lorong yang sudah ditutup permanen sejak insiden tragis 2 tahun lalu. Kebakaran yang membakar hidup-hidup 6 pasien dan satu perawat, dan tak satu pun jasad ditemukan utuh. Di layar itu, terlihat seorang wanita dengan rambut panjang kusut dan gaun pasien putih penuh noda. Ia berjalan pelan, menyeret kaki. Kepalanya tertunduk. Lorong itu seharusnya tidak punya listrik. Kamera itu seharusnya rusak. Arka menatap layar, jantungnya berdetak makin keras saat wanita itu berhenti dan menatap langsung ke kamera. Layar tiba-tiba gelap. Detik berikutnya lampu di ruang pos penjagaan berkedip, lalu padam. Arka, walau takut, merasa harus memastikan tak ada penyusup. Lorong itu terasa dingin, tidak wajar. Dindingnya berjamur dan bau terbakar masih tercium samar-samar. Arka menyorotkan senter ke setiap sudut, tapi sinarnya hanya menyentuh kegelapan yang terasa menatap balik. Arka, sebuah suara perempuan berbisik dengan lembut. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Suara perempuan itu jelas. Di ujung lorong, pintu 3 terbuka sedikit. Arka masuk ke dalam. Ruangan itu kosong, kecuali ranjang tua dan bekas tali pengikat. Di dinding tertulis dengan darah kering, "Aku masih di sini." Saat Arka mundur, pintu tertutup dengan suara keras. Senter Arka mati total. Ia terengah-engah menekan tombol memukul-mukul senter, lalu terdengar tawa kecil, lirih. Di sudut ruangan, seseorang berdiri di sana, seorang wanita kepala tertunduk, rambut menutupi wajahnya. Gaun putihnya basah oleh darah segar. 3 hari setelah hilangnya Arka, rumah sakit berusaha menutupi insiden tersebut. Pihak manajemen mengklaim Arka kabur dari tugas, tidak menyebut soal lorong Gibuju, apalagi soal rekaman CCTV yang anehnya menghilang sendiri dari sistem pada malam ketiga. Namun bagi Nadia, suster magang yang diam-diam jatuh hati pada Arka, pernyataan itu omong kosong. Nadia tahu Arka bukan pengecut. Arka pernah bercerita soal lorong terkutuk itu dan tentang kamera mati yang menyala sendiri. Saat shift malamnya tiba, Nadia membawa senter sendiri, kamera GoPro kecil, dan satu hal yang paling penting, rekaman cadangan dari flash disk yang Arka tinggalkan di laci ruang satpam. Ia memutar rekaman itu diam-diam di ruang arsip. Tak ada suara, tapi ia melihat semuanya. Arka masuk ke lorong 3 lampu mati, dan di bagian akhir, perempuan itu. Wajahnya sangat jelas, mata kosong,